kok suka deh. Kata nih bisa aja. Kan kakak juga bikinin bekal buat Kamiko. Pasti juga enak. Emang kakak bikin apa buat Kamiko? Ada deh, pokoknya bekal spesial yang cuma buat Jack sama Miko. Pak Devan. Untuk perusahaan ini serahkan ke saya, Pak. Apa rencana kamu? Saya masih memikirkan rencana saya, Pak. Tapi Pak Devan dan Bu Ale nggak perlu khawatir. Saya janji, Pak. Bu Mita nggak akan saya sakiti. Baik. Saya percayakan semuanya ke kamu. Tapi harus diingat ya Pak. Jangan sampai ujung-ujungnya nanti berurusan dengan polisi. Bapak harus pastikan. Jangan sampai Bu Mita juga tersakiti ya. Maaf Pak Devan, Bu Ale. Saya akan lakukan ini dengan cara saya. Walau Pak Devan dan Bu Ale nggak setuju. Biar nanti saya yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Cepat gua masuk! Ini nasi gorengnya enak banget. Kamu yakin kamu masak sendiri? Iya tadi aku masak sendiri semuanya. Soalnya ini rasanya seperti masakan chef dari restoran bintang 5. Apalagi ini tamagonya. Juara banget. Alhamdulillah kalau kamu suka. Devan, kamu sangat beruntung. Alia itu selain cantik, juga pintar masak. Iya, Pak. Aku memang sangat beruntung. Miko, Ya Pak. kamu kok belum makan? Iya Pak. Miko, serem banget makanan kamu. Kok bekalnya serem banget sih, Kak? Ada dendam apa Kak Tania sama Kamiko sampai bikin bekal serem begitu? Kan kalau habis dari honeymoon harusnya bekalnya bernuansa penuh dengan cinta gitu loh, Kak. Enggak. Ini aku sengaja kok minta Tania buat bikin kayak gini. Ya karena aku suka film horor, Pak. Kamu yang request sendiri makanan ini? Iya. Ini aku makan. Kak, jujur deh, Kak. Emang selera Kamiko nggak terpengaruh melihat bekal yang serem begitu? Enggak. Enak. Enak, Pak. Pak mau coba? Nggak usah, kamu aja yang makan. Papa makan ini aja ya. Ampun Tania. Kamu tuh bisanya apa sih? Sampai kamu bawain bekal bentukannya kayak gini. Bikin malu aja Tania. Selera Kamiko aneh banget ya sampai request bekal seperti itu. Evan. Tadi Kak Tania itu masaknya bareng sama aku, Kak. Terus aku suruh Kak Tania masak menggunakan rasa cinta.
pasti rasanya enak banget kan Kak, walaupun agak sedikit berantakan. Enak. Rasanya enak kok Devan. Mungkin tadi sempat kebolak-balik pas lagi di bawah. Selamat makan, Pak. Makasih Miko. Papa serem ngeliatnya. Gak berani Papa. Tapi Alia, ini nasi gorengnya enak juga. Kamu mau cobain nggak? Kan aku masakin buat kamu, masa cobain? Apa? Cobain lagi. Aku suapin ya. Hmm. Kayaknya lucu deh kalau aku bikin hiasan wajah di bekal ini. Pasti Miko bakal suka. Matanya udah, sekarang bikin senyumnya pakai saus. Smile untuk Miko. Aduh, ini kenapa susah banget sih? Au! Aduh, ini malah belepotan lagi sausnya. Aduh, gimana dong? Masa aku harus ulang lagi sih nata nasi dan wajahnya? Apa aku minta bantuan Alia aja ya? Masa aku ganggu Alia sih? Dia juga kan lagi sibuk bikin bekal buat Devan. Dan ini kan bekal spesial dari aku buat Miko. Jadi harus aku yang buat. Gak boleh ada yang lihat, cuman Miko doang yang boleh lihat pertama kali. Kalau nyusun ulang pasti gak bakal sempet. Miko pasti udah siap-siap mau berangkat. Aku ganti aja lah konsepnya jadi bento horor kayak yang lagi viral di sosmed. Perfect. Bento horor untuk suami tersayang buatan Chef Tania. Aku yakin banget Miko pasti bakal suka sama bekal spesial buatan aku. Apalagi kan sekarang bekal itu lagi tren dan banyak yang suka. Tadi suka banget ya. Bekalnya kami tuh horor banget. Itu masa monster tuh kayak keluar apa sih kayak tangisan darah gitu, seru banget. Aku sih nggak bakal selera ya kalau suruh makan gituan. Apaan? Kamu gak boleh kayak gitu tahu. Katanya itu udah niat banget bikinin bekal buat kami kok. Ya, udah niat banget. Tapi tadi kamu lihat mukanya Kamiko nggak sih? Dia tuh udah mual banget, kayak udah nggak pengen makan. Tapi dia gengsi nggak mau ngaku. Udahlah, gak usah dibahas lagi. Kasihan tahu kata Nia, dia kan maksudnya baik. Atau kamu mau next time aku bikinin bekal kamu yang sama kayak gitu? Jangan coba-coba ya. Ya mungkin aja tadi itu bisa jadi referensi aku bikinin kamu bekal. Atau kamu mau tema yang lain? Aku bikinin gambar zombie. Kalau kamu berani, awas ya. Awas apa? Nanti kamu akan di... Kayak gini kan kamu nggak mungkin bisa masak kan? Gak bisa napas, gak bisa napas. Makanya, janji dulu. Nggak bakal masak yang aneh-aneh kayak gitu. Lepasin, lepasin. Iya. Ya. Impas ya? Ya, Sri. Satu sama. Kamu janji dulu nggak bakal pernah masak kayak gitu lagi. Aku gak mau janji, kita lihat aja nanti. Yaudah, ayo ke kantor. Ntar lo, kamu duluan aja. Aku mau ke pantry mau bikin kopi. Oh, yaudah. Dah. Mari ikut aku. Aku mau kopi juga ya.
ngapain ya di sini? Cakra, kamu tenang naonan sih. Pas kamu apa mau ngapain? Alia, pernikahan kamu sama Devan udah salah dari awal. Lebih baik kamu ceraikan Devan. Cak, gak bisa segampang itu. Kalau aku melanggar perjanjian kontrak aku sama Devan, aku tuh harus membayar 10 kali lipat dari uang yang udah Devan keluarin buat aku. Dan aku gak bisa bayar semua itu. Aku akan tanggung jawab, Alia. Aku akan bayar semuanya. Enggak, Cak. Perjanjian itu adalah antara aku dan juga Devan. Jadi aku harus tanggung jawab semuanya sendiri. Kamu gak perlu ngelakuin apa-apa buat Ini aku. bagian dari kesalahan aku. Gara-gara aku, kamu ada di situasi ini, Alia. Alia, kamu tulis di sini. Tulis. Tulis apa? Iya, Al, kamu tulis berapapun denda yang kamu harus bayar ke Devan kalau kamu melanggar kontrak. Ali, kamu nggak usah takut bercerai sama Devan. Kamu bisa balik lagi ke Sukabumi. Atau kemanapun yang kamu inginkan, Alia. Kamu jangan takut hidup susah. Aku bisa kasih kamu kerjaan yang layak. Aku jamin, Alia. Aku jamin. Kamu nggak akan pernah kekurangan apapun. Justru kalau seperti ini, Al, kamu sama Nisa, hidupnya akan lebih terjamin. Cak, tapi maaf. Aku gak bisa nerima bantuan dari kamu sebesar itu. Kamu udah banyak bantu aku. Tolong jangan dibalikin, Alia. Tolong. Tolong hargai aku sebagai teman kamu, Al. Sebagai sahabat kamu yang cuma pengen bantuin kamu. Al, aku ngerasa bersalah, Alia. Gara-gara aku, kamu ada di dalam situasi ini. Karena kamu udah bebasin aku dari penjara setelah aku curi motornya Devan. Tapi kita berdua tahu kan kenapa aku lakuin itu, Al. Karena waktu itu aku ngerasa cuman itu satu-satunya cara yang aku bisa lakuin buat dapat biaya untuk bayar rumah sakit ibu kamu. Aku minta maaf, Al. Aku tahu itu bukan pembenaran. Maafin aku ya. Tolong kamu pikirin baik-baik, Al, ya. Aku cuma mau selamatin kamu. Tolong jangan tolak ini, Al. Aku nggak mau ngelihat hidup kamu hancur setelah semuanya kebongkar. Dan sekarang masih belum telat kok, Al. Alia, apa kamu mau terima tawaran Cakra? Apa kamu beneran mau ninggalin aku? Alia, kamu tulis dendanya, oke?
Peter, Ya Pak. ayo anterin saya. Baik Pak. Apa? Kamu kemana sih? Ini kan udah masuk area Pondok Indah. Apa jangan-jangan papa mau ke rumah Pondok Indah? Mang, telur gulung. Dua, Mang. Oh ya. Kasih ya. Sih. Enak ya? Kamu nggak pakai saus? Halo Nisa. Hey, Oh, Miko? Nisa lagi jajan apa? Telur gulung ya? Ya, Om. Om ngapain sih? Oh, Om Iko lagi istirahat jam makan siang. Terus kebetulan tadi lewat lihat Nisa di sini. Nisa, dekat sini ada toko kue favorit Om. Dia jual kue-kue enak banget. Dan ada kue lapis enak. Nisa harus coba. Kue lapis? Kita coba sama-sama yuk. Ya, Om, tapi... Nisa jangan percaya lagi dan jangan deket lagi sama keluarga Pak Baldi, terutama Om Miko. Emangnya kenapa, Teh? Mereka kan orang yang baik. Malah ya Teteh nggak jelasin itu bingung. Pokoknya Nisa teh harus percaya sama Teteh. Teteh ini kan satu kantor sama Miko. Jadi Teteh tahu betul gimana dia orangnya. Dia tuh bukan orang baik-baik, Nis. Dia tuh orang jahat. Masa sih Om Miko kayak Teteh bilang orang baik banget kayak gini? Sedara cuma salah paham aja kali ya? Soalnya Om Miko selalu baik ke aku. Om Miko kan anak Opa Baldi. Opa Baldi aja baik banget sama aku. Gak mungkin lah Om Miko jahat. Kenapa Nisa? Ayo kita coba sama-sama. Di sana kue-kuenya enak banget. Nisa pasti suka. Nanti Nisa pilih mau yang mana terserah, ya. Oke? Ya Om, bisa mau. Let's go. Nisa mana ya? Biasanya jam segini udah keluar kelas. Teman-temannya udah pada keluar. Miko? Nisa sama Miko.
Miko? Hah? Nisa sama Miko? Hah? Mau ngapain mereka? Apa jangan-jangan Miko mau nyulik Nisa? Aku harus ikutin dia. Kemana mereka pergi? Aku harus ikutin mereka. Mau kamu bawa kemana Nisa, Miko? Kamu berani sama aku ya? Kamu jangan main-main sama aku ya, Niko ya. Kamu gak takut sama ancaman aku? Aku akan ikutin kamu, kemanapun kamu pergi. Ya, aku gak boleh kehilangan jejak. Kayaknya teh Cakra kali ini gak main-main sama omongannya. Dia kelihatan serius. Ali, kamu nggak usah takut bercerai sama Devan. Kamu bisa balik lagi ke Sukabumi. Atau kemanapun yang kamu inginkan, Alia. Kamu jangan takut hidup susah. Aku bisa kasih kamu kerjaan yang layak. Aku jamin, Alia. Aku jamin. Kamu nggak akan pernah kekurangan apapun. Tolong kamu pikirin baik-baik, Alia. Aku cuma mau selamatin kamu. Tolong jangan tolak ini, Al. Aku nggak mau ngelihat hidup kamu hancur setelah semuanya kebongkar. Dan sekarang masih belum telat kok, Al. Di satu sisi, aku teh takut kalau pernikahan kontrak aku sama Devan akan terbongkar. Terutama di depan keluarganya Devan. Keluarga Devan pasti bakalan marah banget sama aku. Dan mungkin aja aku akan dimasukin ke dalam penjara. Enggak, ini nggak mungkin. Jadi maksud kalian selama ini kalian bohongin papa? Kalian mempermainkan kepercayaan papa? Alia hamil bohong-bohongan. Tega kalian! Aku tuh udah sering bikin Papa Baldi kecewa. Aku tuh gak bisa bayangin kalau Papa Baldi nanti tahu kalau pernikahan aku dan Devan itu palsu. Kami hanya menikah secara kontrak. Kenapa Alia kelihatan sedih banget ya?
Apa dia emang ingin menggunakan cek itu untuk segera lepas dari pernikahan kontrak ini? Apa Alia nggak mau lagi bersama aku? Apa yang harus aku lakukan kalau sampai Alia benar-benar ingin menyudahi kontrak ini? Kenapa aku jadi deg-degan begini? Terus kenapa perasaan aku terasa sakit banget ya? Aku cuma membayangkan seandainya Alia memang memutuskan untuk pergi dan meninggalkan aku. Aku benar-benar bingung. Maaf, permisi Pak Devan. Oh iya, silakan, silakan. Mari Pak. Devan? Devan? Devan, kamu nggak... Pakai ngalangin segala. Aduh, bisa kehilangan jejak nih. Cepetan dong, aduh. Ngapain sih? Di mana Niko? Niko di mana? Itu dia. Ya.
Aku harus lebih mendekat. Kamu gak bisa lari dari aku, Miko. Itu kayak mobil Tedara. Om, Ya Nisa, kayaknya Tedara ngikutin kita deh. Tedara. Tete aku. Kamu yakin Nisa? Ya om, aku yakin banget. Kalau mobil di belakang tuh mobil tete aku. Sial. Gue ketahuan lagi. Gue nggak tahu kalau darah muncul dan ngikutin gue kayak gini. Sini. Duduk sini. Duduk. Oke. Aku ambilin kamu air ya. Bentar ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebentar ya, sebentar. Ini buat kamu. Makasih. Gimana? Udah enakan belum? Udah. Atur nuhun pisan ya, Devan. Kalau tadi kamu gak cepet-cepet tolongin aku, pasti permennya teh masih nyangkut. Terus aku pasti gagal napas. Makasih ya. Tapi sekarang ada yang sakit nggak? Enggak sih, Sama sekali nggak ya? sama sekali. Udah enggak. Baguslah kalau gitu. Udah kalau gitu mendingan aku langsung antar kamu pulang ya. Biar kamu bisa cepet istirahat. Ntar dulu, bukannya ada meeting sama klien? Seharusnya, cuman aku lupa ngasih tahu kamu meetingnya cancel karena kliennya minta di reschedule. Oh, ya udah tuh. Kamu udah siap jalan atau kamu butuh istirahat dulu? Enggak, aman aku. Ayo. Pelan-pelan aja jalannya. Ih, kaki makan tenang. Ayo. Aku pegang ya. Dulu Tia suka banget buah jeruk. Aku yakin sampai sekarang pasti Tias juga masih suka. Peter, nanti kita mampir ke toko buah ya. Oh, baik Pak. Ya. Wah, Pak. Iya Pak. Seger-seger nih buah-buahnya. Pastinya Pak. Tapi saya lagi nyari jeruk yang udah diparselin ada. Ada Pak, ada Pak. Papa ngapain sih berhenti di toko buah? Mau
mau beli buah buat siapa ya? Jadi makin penasaran. Ini Pak. Iya. Wah, seger-seger ya. Pasti. Berapa Pak? 150 Pak. 150. Ya, ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Sama-sama. Ya. Om, tolong berhenti. Kenapa berhenti Nisa? Nisa takut bikin Teh Dara salah paham dan marah. Nisa turun di sini aja ya. Please Om, turun di sini ya. Berhenti. Oke Nisa, Om berhenti cari tempat yang aman ya. Anda kenapa tampar saya? Saya salah apa? Jangan pura-pura bodoh kamu, Niko. Tamparan ini adalah peringatan buat kamu dari aku. Jangan main-main sama aku. Om Miko nggak salah. Dia cuma ngajak Nisa makan Nisa kok. Kenapa sih kamu nggak nurut sama Teteh?
cepat ikut pulang. Kita udah bilang kemarin kan sama Nisa. Masuk, masuk, masuk. Udah cepetan. Kurang ajar kamu, Dara. Udah berani kamu nampar aku di depan Nisa seperti ini. Berani Dara kayak gitu ya? Apa karena dia punya rekaman itu? Jadi Dara merasa punya kendali terhadap gue. Lihat aja Dara. Gue akan balas itu. Ih, kurang ajar banget sih si Miko. Padahal aku udah peringatin dia supaya jangan macem-macem sama Nisa. Dia malah berani deketin Nisa dan ngajak Nisa pergi tanpa izin dari aku. Teh Dara marah banget ya. Gara-gara Nisa udah mau diajak jalan sama Miko. Sebenarnya Teh Dara punya hubungan apa sama Miko? Kenapa Teh Dara marah sampai segitunya? Bahkan sampai menampar Miko. Bisa diem gak sih? Udah tahu tetenya lagi kesel, pakai nanya aja terus. Nisa teh kenapa sih? Gak bisa nurut sama omongan teteh. Teteh kan udah bilang sama Nisa kalau Om Miko itu orang jahat. Dia bukan orang baik. Teteh udah bilang sama Nisa. Teteh yang lebih kenal sama Om Miko, bukan kamu. Jadi tolonglah Nis. Kamu tuh nurut sama omongan teteh. Apa aku terlalu keras ya sama Nisa? Kasian juga dia. Enggak. Aku nggak boleh kasihan. Pokoknya dia tuh harus nurut sama semua perintahku. Nangis. Bisanya cuma nangis aja. Cengeng. Apa Alia benar-benar berniat untuk menggunakan cek pemberian cakra itu untuk membebaskan diri dari kontrak pernikahannya dengan aku? Apa Alia akan mengisi sejumlah denda, terus dia mau ngebatalin kontrak kami secara sepihak? Enggak, sepertinya Alia nggak akan mengisinya sekarang. Mau disimpan dulu, ngisinya lain waktu. Mungkin dia lagi mikir juga, berapa yang akan dia tulis. Enggak. Jangan. Kayaknya aku lagi overthinking.
Kamu ngapain sih? Ngagetin aja. Aku kan baru habis cari baju ganti di sini. Oh, kamu mandi duluan? Enggak. Cuman mau nyari baju ganti aja. Kalau kamu mau mandi duluan aja nggak apa-apa. Ya udah tuh, aku mandi duluan ya. Ya. Aduh, Alia nyimpen ceknya di tumpukan bajunya sebelah mana sih? Aku nggak mau sampai Alia menggunakan cek itu seperti desakan cakra. Jangan sampai Alia mengakhiri kontrak pernikahan kami sebelum masa berlakunya selesai. Kamu lagi ngapain?